Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film horor, di mana filmnya bercerita tentang seorang petugas kamar mayat yang mendapatkan pengiriman mayat berupa seorang gadis muda yang ternyata dirinya telah tewas diakibatkan oleh pengusiran roh jahat yang merasukinya. Apalagi karakter utamanya baru saja bekerja 1 hari sebagai petugas penunggu kamar mayat. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan ritual pengusiran roh jahat dari seorang gadis muda yang bernama Hannah Grace. Namun sayangnya, roh jahat itu terlalu kuat, sampai-sampai sang pasturlah yang harus meninggal karenanya. Sementara sang ayah yang melihat anaknya kerasukan, mau tidak mau harus membunuh anaknya sendiri. Hingga 3 bulan kemudian, kini kita diperlihatkan oleh seorang wanita bernama Megan, di mana dirinya merupakan mantan petugas kepolisian yang sekarang ditawari pekerjaan oleh temannya untuk menjadi petugas kamar mayat di salah satu rumah sakit. Lalu Megan pun akhirnya bertemu dengan Dr. Louis sebagai atasannya. Megan kemudian segera dibawa oleh Dr. Louis menuju tempat kerjanya, di mana di sana Dr. Louis menjelaskan tentang lampu lorong yang menyala otomatis jika ada seseorang yang melewatinya. Dirinya juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengurus mayat yang sudah didapatkan dari petugas pengiriman, mulai dari memfotonya secara detail dan juga harus melakukan scan sidik jari dari mayat tersebut. Dan setelah itu, Megan pun harus memasukkannya kembali ke dalam tempat penyimpanan. Lalu pada keesokan harinya, kini Megan sudah bersiap untuk bekerja pertama kalinya dari jam 11 malam sampai besok pagi, yang dimana di sana Megan bertemu dengan 2 orang petugas keamanan yang menjaga tempat itu. Hingga beberapa lama kemudian, Megan akhirnya mendapatkan pengiriman mayat pertamanya, lalu segera menjemputnya, tak lupa juga melakukan prosedur seharusnya sebelum memasukkannya ke dalam tempat penyimpanan. Megan pun akhirnya kembali lagi berjalan-jalan mengecek keadaan sekitar. Namun di saat itulah, tiba-tiba saja Megan mengingat kembali kejadian masa lalunya, di mana hal itu yang membuat dirinya mengundurkan diri menjadi petugas kepolisian. Karena memang pada saat itu Megan merasa menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian salah satu temannya. Dan semenjak itulah, Megan menjadi orang yang sering bermasalah atas hidupnya. Megan selalu mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Namun beruntungnya, Megan sekarang sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu pada keesokan harinya, Megan yang sedang bertugas kembali lagi mendapatkan pengiriman mayat. Namun ternyata, di saat Megan sudah berada di tempat penjemputan, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana, melainkan salah satu pria tua yang memaksa Megan untuk membiarkannya masuk ke dalam sana. Namun jelas, Megan tentu saja tidak membiarkan pria itu masuk, melainkan Megan segera melaporkan kejadian itu ke petugas keamanan. Namun selang beberapa menit kemudian, akhirnya Megan mendapatkan pengiriman mayat keduanya. Di sana Megan segera menjemputnya lalu membawanya masuk ke ruang kamar mayat. Tapi sebelum itu, sang pengirim memberitahu bahwa keadaan mayat ini sangat mengenaskan sekali. Dirinya ditemukan di dalam sebuah gang, di mana mayat itu telah disiksa oleh sang pembunuh dengan berbagai macam cara. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, mayat itu adalah Hannah Grace. Megan yang sudah ditinggal oleh sang pengirim kemudian segera melakukan pengecekan seperti biasa terhadap mayat Hannah Grace. Namun di saat itulah, entah kenapa mayat itu tidak bisa diidentifikasi lewat cara foto juga dengan cara sidik jarinya. Megan yang sudah kebingungan pun kemudian dirinya segera memasukkan mayat itu ke dalam tempat penyimpanan. Tapi entah kenapa, di saat Megan sedang melakukan hal itu, tiba-tiba saja barang yang berada di sekitarnya bergerak dengan sendirinya, seiring dengan mayat Hannah Grace yang sedang dimasukkan ke dalam lemari. Megan yang penasaran, kemudian segera mencari tahu tentang Hannah Grace lewat website kepolisian. Dan ternyata, Megan menyadari ada yang aneh dengan mayat itu, di mana di data laporan, Hannah Grace mempunyai mata berwarna coklat. Tapi di saat ia mengeceknya, matanya berwarna biru. Megan yang kebingungan pun kemudian segera memasukkannya kembali lalu keluar dari ruangan itu untuk menghilangkan rasa gelisahnya. Tapi di saat itulah, lagi-lagi, entah kenapa Megan tiba-tiba mendengar suara aneh dari ruangan kamar mayat
Yang ternyata di saat Megan sudah mengeceknya, hal itu diakibatkan oleh lemari penyimpanan Hannah yang sudah terbuka dan di dalamnya sudah tidak ada mayat dirinya. Jelas, hal itu tentu saja membuat Megan ketakutan. Lalu kemudian ia pun segera mengikutinya, tapi tanpa diduga, tiba-tiba saja Megan segera dipojokkan oleh seorang pria tua yang sebelumnya memaksa untuk masuk ke dalam kamar mayat. Tapi beruntungnya Megan yang seorang mantan polisi, kemudian segera melakukan perlawanan, yang beruntungnya dirinya berhasil kabur dari sana dan segera menuju ruangannya kembali untuk melaporkan kejadian itu ke petugas keamanan. Megan kemudian kembali lagi mengecek keadaan sekitar, sampai suatu ketika Megan sampai di ruangan kremasi yang di dalamnya sudah ada pria tua dan juga mayat Hannah Grace, dan disusul oleh petugas keamanan yang berhasil menangkap pria tua itu. Tapi ternyata sebelum dirinya dibawa pergi, pria tua tersebut mengatakan bahwa untuk segera membakar jasad Hannah Grace, dikarenakan menurutnya Hannah Grace belum benar-benar meninggal. Megan kemudian segera memasukkan Hannah Grace kembali dengan perasaan yang begitu ketakutan. Dan beruntungnya, tak lama salah satu temannya yang bernama Lisa segera menjemput Megan untuk mengajaknya minum kopi bersama. Sementara itu, dikarenakan pos penjaga tidak boleh kosong, Dave lalu dengan senang hati menggantikannya. Tapi di saat itulah, di saat Dave sedang mengisi waktu luangnya, tiba-tiba saja ada sekelebat bayangan hitam yang disusul oleh suara aneh berasal dari ruangan kamar mayat. Penasaran dengan hal itu, Dave lalu mengecek ke dalam sana. Dan ternyata suara itu berasal dari lemari penyimpanan mayat milik Hannah Grace. Dave yang sudah berada di ujung ajalnya kemudian segera diangkat dengan keadaan yang sudah begitu mengerikan, sebelum akhirnya dirinya segera dimasukkan ke dalam sana. Megan yang sudah kembali lagi, kemudian melihat barang-barang yang sudah berantakan di bawah lantai. Lalu ia pun segera membereskannya sebelum akhirnya pergi ke kamar mandi. Tapi di saat itulah, lagi-lagi, tiba-tiba saja Megan mendengar kembali suara aneh dari sekitarnya dan disusul oleh bola karet miliknya yang menggelinding dengan sendirinya. Jelas, hal itu tentu saja membuat Megan begitu ketakutan. Megan yang kembali lagi merasa ada yang aneh, kemudian segera mencari informasi kembali tentang mayat Hannah Grace, yang ternyata Hannah Grace telah ditemukan dalam keadaan tewas dari 3 bulan yang lalu, yang diakibatkan oleh pengusiran roh jahat yang merasukinya. Jelas, Megan yang sudah mengetahui hal itu, kemudian segera memeriksa kembali mayat Hannah Grace, tapi tanpa diduga, lagi-lagi ia dikejutkan, di mana bekas sayatan di pinggul milik Hannah Grace entah kenapa tiba-tiba saja sudah menghilang. Megan yang masih penasaran pun kemudian segera mengecek rekaman CCTV, yang ternyata lagi-lagi ia dikejutkan oleh bayangan hitam yang sedang berjalan-jalan di sepanjang lorong. Jelas, Megan kemudian segera memberitahu hal itu kepada temannya, tapi sayangnya temannya itu tidak menggubris perkataan Megan sama sekali. Malahan dirinya meninggalkan Megan sendirian di sana. Namun tentu saja namanya juga film horor. Di saat Lisa sedang berjalan menaiki tangga, entah kenapa dirinya mendengar suara aneh dari arah atas, yang ternyata dirinya malah menemukan mayat Dave yang sudah berdiri mematung di sana. Lisa kemudian segera berlari ke arah atas gedung, namun di sana lagi-lagi Lisa mengalami hal serupa yang telah dialami oleh Dave, di mana dirinya dibuat melayang, lalu kemudian ia pun tewas di saat itu juga. Megan kemudian kembali lagi mendapatkan pengiriman mayat. Namun sekarang, Megan segera memberitahu sang pengirim bahwa ada yang aneh dengan mayat yang telah dikirim sebelumnya. Di mana di saat sang pengirim sudah mengeceknya, sang pengirim mengatakan bahwa untuk jangan mengambil pusing atas apa yang telah terjadi, karena menurutnya semua itu pasti ada jawabannya. Lalu sang pengirim pun kembali lagi ke lantai atas. Tapi di saat Megan sedang menghubungi mantan kekasihnya, tiba-tiba saja jasad Hannah Grace berjalan merangkak di belakangnya. Sang pengirim yang sudah akan segera pulang, kemudian tanpa diduga dirinya seperti menabrak sesuatu. Ia pun keluar, tapi tanpa diduga, semua lampu yang berada di sekitarnya tiba-tiba saja padam dengan sendirinya, yang disusul oleh dirinya yang terkejut melihat Hannah Grace yang sedang merangkak berjalan ke arahnya. Megan yang kembali lagi mengecek rekaman CCTV,
Kemudian segera menemukan bayangan hitam itu kembali. Merasa ada yang aneh, Megan segera memeriksa keadaan di atas. Namun tanpa diduga, pada akhirnya Megan malah menemukan tubuh sang pengirim yang sudah tewas mengenaskan. Jelas, Megan kemudian kembali lagi merasa kebingungan. Tapi tanpa diduga, dirinya segera disekap kembali oleh pria tua itu yang sudah berhasil kabur dari petugas kepolisian. Di sana mereka berdua akhirnya kembali lagi ke ruang kamar mayat untuk memeriksa mayat Hannah Grace. Yang ternyata pada akhirnya sang pria tua itu menjelaskan tentang siapa dirinya dan juga Hannah Grace, di mana dirinya merupakan seorang ayah dari Hannah Grace. Dan juga sang ayah menjelaskan bahwa tubuh Hannah Grace sudah dirasuki oleh roh jahat. Walaupun tubuhnya itu telah dibunuh beberapa kali, tapi tetap saja lama-kelamaan tubuh Hannah Grace akan memulihkan dirinya kembali jika dirinya berhasil membunuh seseorang. Dan agar tubuh Hannah Grace bisa dihancurkan selamanya, maka ada satu cara, yaitu dengan membakarnya sampai menjadi debu. Hingga tibalah saatnya di mana Megan sudah percaya atas hal itu, tapi tiba-tiba saja mayat Hannah Grace terbangun kembali dan segera menyerang mereka berdua. Bahkan sang ayah harus tewas karena terbakar oleh anaknya sendiri. Walaupun Megan sudah berhasil kabur dari sana, namun sayangnya Hannah Grace berhasil mengejarnya dan membuatnya tak sadarkan diri. Lalu di saat yang sama, seperti ada koneksi batin, mantan kekasih Megan yang bernama Andrew kemudian datang untuk mengecek keadaan di rumah sakit. Sementara Megan yang sudah terbangun kemudian menyadari bahwa dirinya sudah berada di dalam lemari mayat. Di sana Megan menemukan Dave dan juga salah satu temannya yang sudah tak bernyawa. Di sisi lain, Andrew kemudian bertemu dengan petugas keamanan yang lain, di mana mereka berdua sedang mencari keberadaan Megan dan juga Dave. Tapi beruntungnya, Megan dengan sekuat tenaga akhirnya berhasil keluar dari dalam sana. Namun selang beberapa lama kemudian, mereka semua diganggu kembali oleh munculnya sosok Hannah Grace yang sudah merayap di antara dinding. Jelas, mereka semua tentu saja segera kabur dari sana. Namun sayangnya, sang petugas harus tewas terlebih dahulu. Andrew kemudian segera menodongkan pistolnya ke arah Hannah Grace. Namun seperti yang sudah-sudah, tubuh Andrew tiba-tiba saja dibuat melayang di udara. Sementara Megan yang melihat mantan kekasihnya akan segera meninggal dunia, kemudian memberanikan dirinya kembali untuk menembak tubuh Hannah beberapa kali, sampai akhirnya membuat Hannah Grace tidak sadarkan diri. Andrew kemudian disuruh oleh Megan mencari bantuan secepat mungkin, sementara dirinya harus mengurus terlebih dahulu tubuh Hannah Grace untuk segera dihanguskan di dalam perapian. Namun di saat Megan sedang melakukan hal itu, lagi-lagi tubuh Hannah Grace kembali terbangun dan segera menyerang Megan. Walaupun pada akhirnya Megan berhasil memenangkan pertarungan. Singkat cerita, setelah Megan berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu, sekarang dirinya sudah menjalani hari seperti biasanya. Namun seperti film horor yang sudah-sudah, tanpa diduga Megan sudah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya, di mana sekarang dirinya mengatakan bahwa ia sudah menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Singkatnya, Megan berhasil dirasuki oleh roh jahat itu sebelum tubuh Hannah Grace benar-benar terbakar sepenuhnya. Lalu film pun akhirnya selesai. Overall, gue suka sekali dengan filmnya. Walaupun tidak sehoror film serupa, tapi untuk beberapa adegan, gue dibuat merinding ketakutan. Lengkap dengan scoring yang tidak terlalu keras, tapi menimbulkan kesan kengerian yang luar biasa. Menandakan film ini berhasil menjadi film horor untuk ditonton secara sendirian maupun bersama-sama. Ya udah, nama gua Zul, dan jika kalian ingin request film tertentu, silakan untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan bye-bye.